Hai, selamat pagi. Pagi ini pagi yang cerah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana James Pijar Prakoso dari kelas 12 PS2, nomor absen 23. Di sini saya akan menerangkan dan juga menjelaskan tentang teks editorial atau teks artikel saya yang berjudul tentang pengaruh aplikasi TikTok terhadap proses belajar mengajar siswa. Jadi, faktanya di Indonesia itu sendiri, Indonesia merupakan negara dengan pengunduh aplikasi TikTok terbanyak keempat di dunia. Kalian kepo gak sih? Negara yang menduduki posisi 1 sampai 3. Nah, saya akan memberitahu kalian. Jadi, untuk negara yang paling banyak urutan 1 itu ada India. Nggak nyangka kan, kenapa kok bisa India yang banyak? Tapi faktanya emang India orangnya banyak yang mengunduh aplikasi TikTok. Gitu. Terus selanjutnya ada juga Cina. Cina itu juga warganya banyak, masyarakatnya juga banyak. Jadi mereka mungkin pada mendownload aplikasi TikTok ini untuk hiburan. Selanjutnya ada juga Amerika Serikat. Amerika Serikat itu juga sebagai sarana hiburan juga sih mungkin menurut saya. Kalau untuk cari uang sih nggak mungkin. Selanjutnya yang keempat itu ada Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara keempat dengan pengunduh aplikasi TikTok terbanyak di Indonesia. Di dunia maksud saya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kok masyarakat di Indonesia pengen atau mau mendownload aplikasi TikTok? Nah, alasannya adalah karena di TikTok bisa menjadikan sarana hiburan untuk kita. Selanjutnya, TikTok itu sendiri dapat menjadikan kita mendapatkan uang. Jadi kita bisa mendapatkan uang dari TikTok. Lalu di TikTok sendiri itu ada banyak konten, banyak video, dan banyak efek-efek atau filter yang bisa kita lihat atau kita gunakan pula. Selanjutnya, di TikTok ini sangat banyak video dan sangat banyak konten. Sebagai seorang pelajar yang baik, tentunya kita dapat memanfaatkan TikTok dengan baik bila kita bisa melihat video yang baik pula dan konten yang baik pula. Konten dan video yang baik seperti apa sih yang bisa ditonton oleh siswa seperti kita? Jadi kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu dari konten itu sendiri. Menurut saya sih konten yang mendidik itu seperti konten pengetahuan, konten sains, dan konten seperti uji coba gitu. Kayak misalnya tuh uji coba telur dimasukin cuka apa-apa gitu. Masuk. Nah, selanjutnya ada pula nih sisi positif dari TikTok. Kita dapat meraup untung atau meraup pundi-pundi rupiah dengan dua cara. Cara yang pertama sih dengan kita tuh jadi membuat video semenarik mungkin. Jadi semakin banyak yang menonton video kita, pasti kita akan mendapat kayak YouTube gitu loh, kayak persenan dari TikToknya itu sendiri. Lalu jika video yang kita buat banyak yang nonton, kita tuh bisa dapat endorse gitu. Endorse-nya tuh macam-macam, endorse kebutuhan sehari-hari pokoknya. Endorse-nya tuh kayak pakaian mungkin, terus sabun, sampo yang sering diiklan-iklan itu. Paling banyak sih sabun muka biasanya, cewek-cewek. Terus yang cara selanjutnya adalah dengan cara mengundang. Jadi kita tuh memberikan link kepada teman kita untuk mengunduh TikTok. Setiap orang yang mengunduh aplikasi TikTok, kita dapat Rp7.000. Lumayan loh. Bayangin aja kalau kita dapat mengundang satu kelas kita aja deh. Misalnya
satu kelas tuh kan ada 36 siswa. Terus 36 siswa kali 7.000 berapa ayo? Banyak kan? Hitung dulu. Aku nek ngitung ya ndak kuat. Masih video. Jadi menurut saya sih lumayan juga pendapatan dari TikTok, karena di samping kita bisa viral, bisa terkenal, kita juga dapat uang yang banyak. Kan lumayan. Hobi yang dibayar tuh nyenengin banget. Aplikasi TikTok itu sendiri dapat juga berdampak negatif bagi kita, apalagi kalau kita sampai malas, bodoh, terus ada kecanduan gitu loh, berdampak negatif banget buat kita. Mengapa sih kok aplikasi TikTok berdampak negatif bagi kita? Karena biasanya ya orang yang udah kecanduan TikTok itu akan malas. Jika seseorang udah merasa malas, dia tuh pasti gak mau ngapa-ngapain, kayak stuck di satu kondisi itu. Nah, kalau udah sampai kondisi gitu, orang itu kan kayak pemikirannya, pola pikirnya itu gak diasah. Jadi mereka itu lama-lama akan jadi bodoh gitu loh. Dan orang yang bodoh akan mengganggu serta memberatkan negara ini. Bayangin aja, kalau banyak orang bodoh terus hidupnya miskin, ya gimana ya, negara ini kan sebisa mungkin mensejahterakan masyarakatnya. Jadi gimana caranya tuh kita bisa hidup yang cukup, yang sukses, yang berkecukupan lah pokoknya. Walaupun enggak, yang penting tuh kita enggak menyusahkan orang lain, gitu aja sih menurut saya, daripada jadi beban negara dan beban orang tua juga. Ya, terus selanjutnya menurut saya sih dampak negatif TikTok ini sendiri buat pelajar tuh sangat berdampak buruk. Kenapa? Kadang ya kalau udah ada anak yang kecanduan TikTok itu sampai di mana-mana itu ngelakuin gerakan TikTok. Misalnya denger lagu dikit gitu langsung gerak-gerak TikTok gitu. Kan agak aneh gitu ya, gak etis, apalagi kalau di tempat-tempat umum itu sangat gak etis. Lalu orang yang udah kecanduan TikTok itu tuh gimana ya, prestasi belajarnya yang pertama pasti akan menurun, itu pasti. Kenapa kok bisa menurun? Karena dia udah kecanduan, dia udah gak mikirin apa-apa lagi, dia cuma mikirin TikTok, gak ada ilmu yang masuk, dia cuma pengen challenge lah apalah, dan berdampak pada prestasi belajarnya. Kalau prestasi belajar seorang siswa udah menurun ya, pasti dia untuk menggapai impiannya itu juga susah, karena impian mereka tuh pasti tinggi-tinggi. Gak mungkin dia cuma pengen jadi apa, juga mungkin pasti itu impiannya tinggi-tinggi. Kalau prestasinya udah nurun, pasti untuk menggapai impiannya itu juga susah. Makanya kita harus bijak lah dalam menggunakan aplikasi TikTok itu. Nah, di akhir cerita kita nih ya, menurut saya sebagai seorang pelajar, aplikasi TikTok ini mempunyai dampak buruk dan juga dampak positif. Kenapa kok dampak positif? Karena tadi yang pertama, aplikasi TikTok sebenarnya dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah pundi-pundi rupiah kita jika kita ingin dan bijak dalam menggunakannya. Tapi bila sebaliknya kita malah menggunakan aplikasi TikTok itu dengan tidak baik dan tidak benar, itu akan berdampak buruk pada kita. Jadi baik-baiklah dalam menggunakan teknologi.
Jika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dalam kesalahan kata maupun kesalahan penulisan. Walaupun tulisan saya jelek, yang penting saya udah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.